Bagaimana jika suatu pagi kamu terbangun, lalu mendapati tubuhmu bukan lagi tubuh seorang manusia? Bukan hanya itu, bayangkan orang-orang yang selama ini mengenalmu, keluargamu, rekan kerjamu, bahkan orang yang kamu cintai, perlahan mulai memandangmu dengan jijik. Mereka tidak lagi melihat siapa dirimu. Mereka hanya melihat sesuatu yang asing, menjijikkan, dan pantas disingkirkan. Apakah kamu masih manusia jika tidak ada lagi yang memperlakukanmu sebagai manusia? Pertanyaan itulah yang menghantui jutaan pembaca selama lebih dari 1 abad, sejak sebuah novel pendek berjudul Metamorphosis diterbitkan pada tahun 1915. Ditulis oleh Franz Kafka, karya ini telah diterjemahkan ke puluhan bahasa dan dianggap sebagai salah satu novel paling berpengaruh dalam sejarah sastra modern. Namun keistimewaannya bukan terletak pada kisah tentang seorang manusia yang berubah menjadi serangga. Justru semakin lama kita membacanya, semakin kita sadar bahwa perubahan itu hanyalah pintu masuk menuju sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Kafka tidak pernah menjelaskan mengapa perubahan itu terjadi. Tidak ada kutukan, tidak ada eksperimen ilmiah yang gagal, dan tidak ada keajaiban. Seolah-olah ia sengaja mengabaikan pertanyaan yang paling ingin diketahui pembaca. Sebab baginya, pertanyaan yang jauh lebih penting bukanlah mengapa Gregor berubah, melainkan mengapa semua orang berubah setelah melihat Gregor. Di balik kisah yang tampak sederhana, tersembunyi potret tentang keluarga, pekerjaan, kesepian, harga diri, dan betapa rapuhnya nilai seorang manusia ketika ia tidak lagi berguna. Novel ini telah dianalisis oleh filsuf, psikolog, sastrawan, hingga para pemikir eksistensial. Dan yang mengejutkan, semakin tua usia novel ini, semakin terasa bahwa Kafka sedang berbicara tentang dunia kita hari ini. Maka dalam video kali ini, kita tidak hanya akan mengikuti kisah Gregor Samsa, kita akan membedah simbol-simbol yang disembunyikan Kafka, memahami kritik sosial yang ia sisipkan, dan mungkin menemukan bahwa di dalam diri kita sendiri, ada sedikit Gregor Samsa yang selama ini tidak pernah kita sadari. Suatu pagi, setelah tidur yang gelisah, Gregor Samsa terbangun dan mendapati dirinya telah berubah menjadi seekor serangga raksasa. Tanpa penjelasan, tanpa alasan, dan tanpa peringatan. Dunia Gregor berubah hanya dalam semalam. Anehnya, reaksi pertama Gregor bukanlah rasa panik karena tubuhnya berubah. Ia tidak berteriak meminta pertolongan. Ia tidak bertanya mengapa semua ini bisa terjadi. Yang pertama kali memenuhi pikirannya justru pekerjaan. Ia khawatir terlambat masuk kantor. Ia memikirkan jadwal kereta yang mungkin terlewat. Ia membayangkan atasannya marah dan keluarganya kehilangan sumber penghasilan. Reaksi itu terasa aneh bagi pembaca. Namun justru disitulah Kafka mulai menyampaikan pesannya. Sebelum tubuh Gregor berubah menjadi serangga, hidupnya sebenarnya sudah lama tidak benar-benar menjadi miliknya. Gregor bekerja sebagai seorang sales keliling. Pekerjaannya melelahkan. Ia harus terus berpindah kota, mengejar jadwal, menghadapi pelanggan, dan hidup dalam tekanan. Tetapi ia tetap bertahan, bukan karena mencintai pekerjaannya, melainkan karena seluruh keluarganya bergantung pada penghasilannya. Ayahnya terlilit utang, ibunya sakit-sakitan, dan adiknya masih terlalu muda untuk bekerja. Gregor memikul semua beban itu seorang diri. Selama bertahun-tahun, ia mengorbankan impian, kebebasan, bahkan kebahagiaannya demi memastikan keluarganya dapat terus hidup dengan layak. Ia tidak mengeluh, ia tidak memberontak, ia menerima semuanya sebagai kewajiban. Karena itulah, ketika tubuhnya berubah, pikirannya tetap terjebak dalam rutinitas yang sama. Seolah-olah bahkan setelah kehilangan wujud manusianya, ia masih merasa bahwa tugas utamanya adalah menjadi mesin pencari nafkah. Disinilah Kafka mulai menanamkan pertanyaan yang akan terus menghantui keseluruhan cerita. Mungkinkah metamorfosis itu sebenarnya sudah dimulai jauh sebelum Gregor membuka matanya pagi itu? Mungkinkah selama bertahun-tahun, ia telah hidup seperti seekor serangga, terus bekerja, terus memikul beban, terus mengorbankan diri, hingga akhirnya tubuhnya hanya mengikuti keadaan jiwanya. Jika demikian, maka perubahan yang paling mengerikan dalam novel ini bukanlah perubahan fisik Gregor, melainkan kenyataan bahwa seorang manusia bisa kehilangan kemanusiaannya sedikit demi sedikit, tanpa pernah menyadarinya.
Setelah kegagalan Gregor membuka pintu kamarnya, membuat seluruh rumah dipenuhi kepanikan, datanglah manajernya ke rumah. Bukan untuk memastikan apakah Gregor baik-baik saja, melainkan untuk mempertanyakan mengapa ia tidak masuk kerja. Bahkan ketika Gregor berusaha menjelaskan dari balik pintu, tidak seorang pun benar-benar mencoba memahami keadaannya. Yang menjadi perhatian hanyalah absensi, tanggung jawab, dan produktivitas. Adegan ini tampak sederhana, tetapi di baliknya, Kafka sedang melancarkan kritik yang sangat tajam terhadap dunia kerja modern. Dalam sistem yang hanya menghargai hasil, seorang manusia seringkali tidak dinilai dari siapa dirinya, melainkan dari apa yang bisa ia hasilkan. Selama ia mampu bekerja, ia dianggap berharga. Namun ketika ia kehilangan kemampuannya, nilainya perlahan ikut menghilang. Ironisnya, Gregor sendiri telah menerima cara pandang itu jauh sebelum ia berubah menjadi serangga. Selama bertahun-tahun, ia mengukur harga dirinya dari kemampuannya mencari uang. Setiap pagi ia bangun bukan karena memiliki tujuan hidup yang ingin diwujudkan, melainkan karena ada kewajiban yang harus dipenuhi. Hidupnya dipenuhi jadwal kereta, perjalanan panjang, pelanggan yang menuntut, dan pekerjaan yang tidak pernah benar-benar ia sukai. Kafka seolah ingin menunjukkan bahwa perbudakan tidak selalu hadir dalam bentuk rantai besi. Terkadang rantai itu tidak terlihat. Ia hadir dalam bentuk hutang, kewajiban, rasa bersalah, dan tuntutan sosial yang perlahan membuat seseorang lupa bagaimana rasanya hidup untuk dirinya sendiri. Lebih menyedihkan lagi, Gregor tidak pernah mempertanyakan semua itu. Ia menerima beban tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Bahkan ketika tubuhnya tidak lagi mampu menjalankan pekerjaannya, pikiran pertamanya tetap sama. Bagaimana keluarganya akan bertahan jika ia berhenti bekerja? Pertanyaan itu memperlihatkan betapa dalam identitas Gregor telah melebur dengan perannya sebagai pencari nafkah. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai seorang anak, seorang saudara, atau seorang individu yang memiliki mimpi. Ia hanya melihat dirinya sebagai alat yang harus terus berfungsi. Bukankah gambaran itu terasa begitu dekat dengan kehidupan hari ini? Banyak orang menghabiskan sebagian besar hidupnya bekerja tanpa pernah bertanya apakah mereka benar-benar hidup. Mereka bangun sebelum matahari terbit, pulang ketika langit telah gelap, mengulang rutinitas yang sama selama puluhan tahun, hingga perlahan kehilangan waktu untuk keluarga, sahabat, bahkan dirinya sendiri. Mereka tetap berjalan, tetapi di dalam hati, mereka merasa semakin kosong. Mungkin inilah yang ingin disampaikan Kafka, bahwa tragedi terbesar bukanlah ketika seseorang berubah menjadi serangga, melainkan ketika ia hidup seperti mesin begitu lama, hingga lupa bahwa dirinya adalah manusia. Semakin jauh cerita berjalan, semakin jelas bahwa Kafka tidak pernah benar-benar ingin kita percaya pada kisah seorang manusia yang berubah menjadi serangga. Tubuh Gregor hanyalah simbol. Metamorfosis yang sesungguhnya terjadi bukan pada daging dan tulang, melainkan pada cara manusia memandang dirinya sendiri dan cara dunia memperlakukan seseorang yang tidak lagi memiliki manfaat. Kafka bahkan tidak pernah menjelaskan secara rinci jenis serangga apa yang menjadi wujud Gregor. Ia sengaja membiarkan semuanya samar. Yang penting bukan bentuknya, melainkan maknanya. Serangga adalah makhluk yang sering dianggap menjijikan, tidak diinginkan, dan layak disingkirkan. Dalam sekejap, Gregor berubah dari tulang punggung keluarga menjadi sosok yang bahkan sulit dipandang. Namun jika diperhatikan lebih dalam, perubahan itu hanya memperlihatkan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Ketika Gregor masih mampu bekerja, keluarganya menghormatinya. Mereka bergantung padanya. Kehadirannya sangat dibutuhkan. Tetapi setelah ia tidak lagi bisa mencari nafkah, perlahan semua penghormatan itu mulai memudar. Yang berubah bukan hanya Gregor, melainkan juga sikap orang-orang di sekitarnya. Disinilah letak kengerian novel ini. Kafka sedang mengajukan pertanyaan yang tidak nyaman. Apakah kasih sayang manusia benar-benar tanpa syarat? Ataukah seringkali penghargaan yang kita terima bergantung pada seberapa besar manfaat yang bisa kita berikan? Banyak pembaca modern juga melihat Gregor sebagai simbol dari depresi, kelelahan mental, dan keterasingan. Seseorang yang mengalami depresi seringkali merasa tidak lagi dikenali oleh dunia. Tubuhnya masih sama, tetapi semangat hidupnya perlahan menghilang. Ia ingin berbicara, namun tidak ada yang memahami bahasanya. Ia ingin tetap menjadi bagian dari kehidupan orang-orang yang dicintainya, tetapi justru merasa semakin terisolasi. Bukankah hidup persis seperti yang dialami Gregor? Ia masih memiliki kesadaran yang sama. Ia masih mencintai keluarganya. Ia masih memikirkan masa depan adiknya. Tetapi tidak ada lagi yang mampu melihat semua itu.
Mereka hanya melihat penampilannya. Dan mungkin tanpa kita sadari, hal serupa juga terjadi dalam kehidupan nyata. Kita seringkali menilai seseorang dari pekerjaannya, penampilannya, status sosialnya, atau kemampuannya menghasilkan sesuatu. Ketika semua itu hilang, apakah kita masih mampu melihat manusia yang sama di baliknya? Kafka tidak memberikan jawaban. Ia hanya meletakkan sebuah cermin di hadapan kita. Dan ketika kita menatap cermin itu lebih lama, perlahan muncul kesadaran yang mengganggu. Mungkin Gregor Samsa bukan satu-satunya yang mengalami metamorfosis. Mungkin dalam cara kita memandang orang lain, kita pun sedang berubah tanpa pernah menyadarinya. Pada awalnya, keluarga Gregor masih mencoba bertahan menghadapi kenyataan yang sulit dipercaya. Ibunya menangis setiap kali melihat kondisi putranya. Adiknya, Grete, menjadi satu-satunya orang yang berani masuk ke kamar Gregor untuk memberinya makanan dan membersihkan ruangan. Sementara ayahnya lebih banyak menunjukkan kemarahan daripada belas kasihan. Namun hari demi hari berlalu, dan sesuatu mulai berubah. Bukan pada tubuh Gregor, melainkan pada hati orang-orang yang tinggal bersamanya. Grete yang semula penuh perhatian, perlahan mulai kehilangan kesabarannya. Tugas merawat Gregor berubah menjadi beban. Ibunya semakin memilih menghindari kamar itu karena tidak sanggup melihat keadaan anaknya. Sang ayah bahkan memperlakukan Gregor layaknya ancaman yang harus dijauhkan dari keluarga. Dalam salah satu adegan paling menyakitkan, ia melempar apel ke arah Gregor hingga salah satunya menancap di punggungnya dan membusuk di sana. Luka itu tidak hanya melukai tubuh Gregor, tetapi juga menjadi simbol bahwa rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman, kini berubah menjadi tempat yang penuh penolakan. Kafka tidak menggambarkan keluarga Samsa sebagai orang-orang jahat. Mereka adalah manusia biasa, dengan rasa takut, lelah, dan putus asa. Justru karena itulah kisah ini terasa begitu nyata. Tidak semua pengkhianatan lahir dari kebencian. Terkadang ia muncul karena manusia tidak sanggup lagi memikul beban yang terlalu berat. Tetapi di balik kenyataan itu, Kafka mengajukan pertanyaan yang jauh lebih menyakitkan. Apakah cinta benar-benar tanpa syarat? Ataukah selama ini kita sering mencintai seseorang karena peran yang ia jalankan? Selama Gregor mampu menghidupi keluarganya, ia adalah anak yang dibanggakan. Ia menjadi pusat kehidupan rumah itu. Namun ketika ia kehilangan kemampuan tersebut, perlahan posisinya ikut menghilang. Kehadirannya bukan lagi sumber harapan, melainkan sumber masalah. Pertanyaan ini terasa relevan hingga hari ini. Berapa banyak hubungan yang bertahan hanya selama seseorang masih mampu memberi manfaat? Berapa banyak orang tua yang dihormati selama mereka memiliki harta? Berapa banyak pekerja yang dipuji ketika perusahaan membutuhkan mereka, lalu dilupakan begitu mereka pensiun? Dan berapa banyak orang yang merasa dicintai hanya ketika mereka masih bisa memenuhi harapan orang lain? Kafka tidak sedang menghakimi keluarga Gregor. Ia sedang mengajak kita melihat sisi rapuh dari hubungan manusia, bahwa kasih sayang seringkali diuji bukan ketika hidup sedang baik-baik saja, melainkan ketika seseorang kehilangan segala hal yang membuatnya dianggap berguna. Mungkin itulah sebabnya bagian ini terasa begitu menyakitkan, karena kita tidak hanya melihat penderitaan Gregor, kita juga melihat kemungkinan bahwa dalam situasi yang sama, kita mungkin akan melakukan hal yang tidak jauh berbeda. Seiring berjalannya waktu, Gregor mulai kehilangan satu demi satu hal yang membuatnya tetap merasa sebagai manusia. Ia tidak lagi bisa berbicara dengan keluarganya. Kata-kata yang keluar dari mulutnya hanya terdengar seperti suara asing yang tidak dimengerti siapapun. Di dalam pikirannya, ia masih Gregor Samsa yang sama. Ia masih memiliki perasaan, kenangan, dan kasih sayang. Namun dunia di luar kamarnya tidak lagi mampu memahami dirinya. Disinilah Kafka menggambarkan bentuk kesepian yang paling dalam. Kesepian bukan sekedar ketika tidak ada orang di sekeliling kita. Kesepian yang sesungguhnya adalah ketika kita dikelilingi orang-orang yang kita cintai, tetapi tidak ada satupun yang benar-benar mengerti apa yang sedang kita rasakan. Gregor masih ingin melindungi keluarganya. Ia masih merasa bersalah karena telah menjadi beban. Bahkan dalam kondisinya yang menyedihkan, ia lebih sering memikirkan penderitaan keluarganya daripada penderitaannya sendiri. Namun semua niat baik itu tidak pernah sampai kepada mereka. Yang mereka lihat hanyalah sosok mengerikan yang bersembunyi di balik pintu. Bukankah pengalaman seperti ini juga dialami banyak orang di dunia nyata? Seseorang yang sedang mengalami depresi seringkali tampak baik-baik saja di luar, tetapi menyimpan penderitaan yang tidak mampu ia ungkapkan. Ada orang yang setiap hari tersenyum di tempat kerja, padahal di dalam dirinya sedang terjadi perang yang tidak diketahui siapapun.
Ada pula mereka yang ingin meminta pertolongan, tetapi takut dianggap lemah, aneh, atau merepotkan. Kafka menulis Metamorfosis jauh sebelum istilah seperti burnout, gangguan kecemasan, atau kesehatan mental menjadi pembahasan umum. Namun ia berhasil menangkap sesuatu yang bersifat universal, rasa terasing dari dunia. Perasaan bahwa tidak peduli sekeras apapun kita mencoba menjelaskan diri sendiri, selalu ada jarak yang tidak bisa dijembatani. Pada titik ini, Gregor mulai menerima kenyataan bahwa ia mungkin tidak akan pernah kembali seperti semula. Ia berhenti berharap dunia akan memahami dirinya. Dan ketika seseorang berhenti berharap untuk dipahami, disitulah harapan hidup perlahan mulai padam. Mungkin inilah metamorfosis yang paling mengerikan. Bukan ketika tubuh berubah menjadi sesuatu yang asing, melainkan ketika seseorang perlahan kehilangan keyakinan bahwa masih ada tempat baginya di dunia ini. Karena manusia dapat bertahan menghadapi rasa sakit, kemiskinan, bahkan kegagalan, tetapi sangat sedikit yang mampu bertahan ketika mereka merasa keberadaannya sudah tidak berarti lagi bagi siapapun. Pada akhirnya, tubuh Gregor semakin lemah. Luka di punggungnya tidak pernah sembuh. Ia hampir tidak lagi makan. Tenaganya habis, bukan hanya karena rasa sakit, tetapi karena perlahan ia kehilangan keinginan untuk hidup. Sementara itu, kehidupan keluarganya mulai berubah. Ayahnya kembali bekerja, ibunya ikut membantu mencari penghasilan. Grete, adik yang dulu begitu disayangi Gregor, tumbuh menjadi perempuan dewasa yang mulai memikirkan masa depannya sendiri. Perlahan, keluarga Samsa belajar hidup tanpa Gregor. Lalu tibalah momen yang menjadi titik balik cerita. Grete, orang yang selama ini paling peduli kepada Gregor, akhirnya berkata bahwa mereka harus menyingkirkannya. Menurutnya, makhluk di dalam kamar itu bukan lagi Gregor. Jika benar itu Gregor, katanya, ia pasti sudah mengerti bahwa keluarganya tidak bisa terus hidup seperti ini. Kalimat itu menjadi pukulan terakhir, bukan karena Gregor marah, tetapi karena ia menyadari bahwa satu-satunya orang yang masih ia harapkan, kini juga telah melepaskannya. Malam itu, Gregor kembali ke kamarnya. Tidak ada perlawanan, tidak ada kemarahan, tidak ada dendam. Ia hanya berbaring dalam keheningan, dan ketika fajar tiba, ia telah meninggal. Yang paling mengejutkan bukanlah kematian Gregor, melainkan reaksi keluarganya. Mereka tidak hancur, mereka justru merasa lega. Beban yang selama ini menghimpit mereka akhirnya berakhir. Mereka keluar rumah, menikmati udara segar, dan mulai membicarakan masa depan dengan harapan baru. Bagi banyak pembaca, akhir cerita ini terasa sangat kejam. Namun justru disinilah Kafka menyampaikan pesan yang paling mengguncang. Gregor tidak mati karena berubah menjadi serangga. Ia mati karena perlahan kehilangan alasan untuk tetap hidup. Ia mati setelah menyadari bahwa keberadaannya tidak lagi diinginkan oleh orang-orang yang paling ia cintai. Lalu muncul pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Siapakah tokoh yang sebenarnya mengalami metamorfosis? Apakah Gregor yang tubuhnya berubah tetapi hatinya tetap penuh kasih? Ataukah keluarganya yang tubuhnya tetap sama tetapi perlahan kehilangan belas kasihan? Kafka sengaja tidak memberikan jawaban. Ia membiarkan kita bergulat dengan pertanyaan itu sendiri. Dan mungkin pertanyaan tersebut bukan hanya ditujukan kepada keluarga Samsa, melainkan kepada kita semua. Ketika seseorang di sekitar kita tidak lagi produktif, jatuh sakit, kehilangan pekerjaan, atau tidak lagi mampu memenuhi harapan kita, apakah kita masih melihatnya sebagai manusia yang layak dicintai? Atau tanpa sadar, kita mulai melihatnya hanya sebagai beban yang harus disingkirkan? Jika jawaban itu membuat kita merasa tidak nyaman, mungkin itulah tujuan Kafka sejak awal. Ia tidak ingin kita sekedar bersedih atas nasib Gregor Samsa. Ia ingin kita bertanya, apakah dalam kehidupan sehari-hari, kita pernah menjadi bagian dari dunia yang membuat seseorang merasa tidak lagi berharga? Mungkin inilah alasan mengapa Metamorfosis tidak pernah benar-benar menjadi novel tentang seekor serangga. Selama lebih dari 100 tahun, jutaan orang dari berbagai negara terus membaca kisah Gregor Samsa, bukan karena mereka percaya manusia bisa berubah menjadi makhluk mengerikan, tetapi karena mereka melihat sebagian diri mereka di dalam tokoh itu. Gregor adalah simbol dari setiap orang yang pernah merasa hidupnya hanya dihargai selama ia masih berguna. Ia adalah gambaran pekerja yang mengorbankan kesehatan demi perusahaan, orang tua yang menghabiskan seluruh hidupnya demi anak-anaknya, anak yang terus berusaha memenuhi harapan keluarganya, atau siapa saja yang perlahan kehilangan dirinya sendiri demi memenuhi tuntutan orang lain. Di dunia modern, mungkin kita tidak bangun dengan tubuh seekor serangga, namun setiap hari ada banyak orang yang bangun dengan perasaan yang tidak jauh berbeda.
Mereka merasa tidak terlihat, mereka merasa kelelahan, tetapi tidak berani berhenti. Mereka tersenyum di hadapan orang lain, sementara di dalam dirinya ada kesunyian yang terus membesar. Media sosial memperlihatkan kehidupan yang tampak sempurna, tetapi di balik layar, banyak orang sedang berjuang melawan rasa sepi, kecemasan, dan ketakutan bahwa suatu hari nanti, mereka tidak lagi dianggap penting. Dunia bergerak begitu cepat hingga manusia seringkali dinilai berdasarkan angka, gaji, jabatan, pengikut, prestasi, atau seberapa besar manfaat yang bisa mereka berikan. Tanpa disadari, kita mulai mengukur nilai diri sendiri dengan ukuran yang sama. Kafka mengingatkan kita bahwa di balik semua pencapaian itu, manusia tetaplah manusia. Kita membutuhkan penerimaan, penghargaan, dan kasih sayang yang tidak bergantung pada seberapa produktif kita. Sebab ketika nilai seseorang hanya ditentukan oleh manfaatnya, maka cepat atau lambat, setiap orang akan mengalami metamorfosisnya sendiri. Yang lebih mengkhawatirkan adalah kita tidak hanya berpotensi menjadi Gregor, kita juga bisa menjadi keluarga Samsa. Kita mungkin pernah mengabaikan seseorang yang sedang berjuang karena menganggapnya lemah. Kita mungkin pernah menjauh dari teman yang berubah setelah mengalami kegagalan. Kita mungkin pernah lebih menghargai seseorang ketika ia sukses, lalu melupakannya ketika ia terjatuh. Disitulah metamorfosis menjadi sebuah cermin. Ia tidak menunjuk siapa yang benar dan siapa yang salah. Ia hanya memperlihatkan bagaimana manusia dapat kehilangan kemanusiaannya, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Dan mungkin pesan terbesar Kafka bukanlah tentang perubahan tubuh, melainkan tentang sebuah pilihan. Di tengah dunia yang seringkali hanya menghargai hasil, apakah kita masih mampu melihat nilai seorang manusia hanya karena ia adalah manusia? Ketika Franz Kafka menulis Metamorfosis pada tahun 1915, ia mungkin tidak pernah membayangkan bahwa lebih dari 1 abad kemudian, kisah Gregor Samsa masih akan dibaca dan direnungkan oleh jutaan orang di seluruh dunia. Bukan karena ceritanya penuh aksi atau petualangan, melainkan karena ia menyentuh sesuatu yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Kita semua akan mengalami perubahan, usia akan bertambah, tubuh akan melemah, pekerjaan bisa hilang, kekayaan dapat lenyap. Orang-orang yang hari ini memuji kita, suatu hari mungkin akan melupakan kita. Tidak ada satupun peran yang kita miliki bersifat abadi. Lalu jika semua itu diambil dari diri kita, apa yang masih tersisa? Kafka tidak memberikan jawaban yang pasti. Namun melalui Gregor Samsa, ia mengajak kita merenungkan sebuah pertanyaan yang jauh lebih penting daripada misteri perubahan tubuhnya. Apakah nilai seorang manusia berasal dari apa yang ia miliki? Atau dari keberadaannya sebagai manusia itu sendiri? Mungkin itulah sebabnya Metamorfosis terasa begitu menyakitkan, karena kisah ini tidak sedang berbicara tentang seseorang yang berubah menjadi serangga. Kisah ini sedang berbicara tentang dunia yang terkadang terlalu cepat mengubah cara pandangnya terhadap sesama manusia. Dan sebelum kita menutup kisah ini, ada satu pertanyaan terakhir yang layak kita bawa pulang. Jika suatu hari nanti kamu kehilangan pekerjaanmu, kehilangan hartamu, kehilangan statusmu, bahkan kehilangan semua hal yang selama ini membuat orang lain menghargaimu, apakah masih ada seseorang yang akan memandangmu dengan kasih sayang yang sama? Karena mungkin, disitulah letak metamorfosis yang sesungguhnya. Bukan ketika tubuh berubah menjadi sesuatu yang asing, tetapi ketika kita lupa bahwa setiap manusia memiliki martabat yang tidak seharusnya bergantung pada seberapa berguna dirinya bagi dunia. Dan mungkin, selama pertanyaan itu masih belum mampu kita jawab dengan jujur, kisah Gregor Samsa belum benar-benar berakhir. Ia hanya terus hidup dalam kehidupan kita masing-masing.